Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemarin saya menonton sebuah video ya, kayaknya itu Guru Gombol kayaknya itu. Jadi dia mengatakan bahwa MBG itu haram karena diambil dari orang miskin dan diberikan kepada orang kaya. Jadi hak-hak orang miskin diambil. Bener ya, sebuah dosa besar kalau mengambil hak orang lain, itu dosa besar, salah satu dosa yang berat ya. Apalagi orang miskin. Hak orang lain saja yang setara itu udah berat itu, apalagi orang miskin. Karena di Al-Quran itu menghardik anak yatim itu dosa. Memberikan sesuatu kepada orang miskin yang sesuai itu kamu lihat dengan memicingkan mata gitu, itu aja udah dosa. Jadi memang dosa besar ya, tapi dia haramnya itu secara sistem dia, bukan makanannya. Kalau haramnya secara sistem berarti dosa semuanya, kecuali orang miskinnya ya. Kecuali orang miskinnya, tapi semua orang kena itu karena sistemnya yang haram, sistemnya yang dosa. Kalau mau keluar memang satu-satunya cara itu bergerak ya, menuntut supaya programnya dihentikan dan makanannya dibagi-bagikan ke orang miskin. Masalahnya makanan MBG itu biasa ada yang beracun ya. Kalau makanannya udah status beracun memang udah haram dimakan ya. Jadi kalau makanannya beracun memang udah statusnya udah haram dimakan. Tapi kalau nggak beracun mungkin bisa dibagikan ke orang miskin supaya nggak terlalu berdosa, karena buang-buang makanan kan dosa juga. Jadi sistemnya yang haram ya, semua orang kena, semua orang yang kenyang kena. Itulah kenapa sih mengatakan umat muslim itu bodoh. Kalian diizinkan berperang tapi kalian nggak mau berperang. Kalian mendiamkan kezaliman dan membiayai kejahatan, seakan-akan kalian tidak berdosa dengan mendiamkan kejahatan, padahal kalian mampu untuk memerangi mereka. Bayangkan di 212 itu, kalian turun aja berkumpul sana, kaum munafik itu udah ketakutan. Apalagi kalau kamu bawa pedang ya. Udah kencing, udah pipis di celana mungkin kaum munafik itu. Masalahnya kamu membodohi dirimu sendiri, kamu melemahkan dirimu sendiri, membiarkan kezaliman itu terjadi padahal kamu mampu bergerak, bertindak untuk menghentikan kezaliman itu. Ketika sistemnya yang menjadi haram, maka semua orang kena gitu. Semua yang kaya, yang kenyang kena, kecuali orang miskinnya. Ya, wallahu alam. Yang kedua itu yang saya dengar dari Dharma Pongrekon. Saya hafal namanya, saya sempat cari tahu. Ternyata dia mantan polisi ya, bahkan mantan, kalau saya nggak salah, ketua BSSN pertama. Mungkin karena pertama kali dibentuk ya, jadi dia dapat semua informasi. Dia mengatakan bahwa sebuah teori MBG atau makan siang yang disiapkan oleh pemerintah ini program internasional, program Zionis lah. Kalau udah internasional tuh udah di Zionis tuh. Ini program internasional untuk membuat anak-anak itu tunduk patuh sama pemerintah. Berarti ini program Zionis ya. Dan dia juga sudah memberikan ada program internasionalnya. Menarik teori. Yang pertama terkait masalah ini. Yang pertama itu
sebelum program ini Pak Saud itu pernah ketemu dengan Bill Gates kan. Nah Bill Gates itu punya farmasi, dia bukan punya ya investasi, jadi secara pemilik bukan dia, tapi farmasi itu nggak jalan nih kalau nggak ada dia kan. Intinya ya anggaplah dia punya farmasi aja kali ya. Dan dia punya obat-obatan gitu kan. Jadi ada memang sangat memungkinkan kalau makanan itu diracuni oleh Zionis kepada anak-anak. Jadi racunnya itu racun saraf berarti ya. Dia bukan mematikan, tapi membuat sarafnya itu lumpuh, jadi nggak mampu melawan gitu. Karena tujuannya itu tunduk. Jadi berbahaya, semua obat-obat saraf itu berbahaya ya. Setahu saya, tapi silakan tanya tanya ahlinya. Setahu saya semua obat-obat saraf itu berbahaya. Itulah kenapa biasa obat-obat untuk halusinasi itu biasanya untuk yang udah parah banget gitu. Karena kalau nggak dikasih dia bisa mencelakai dirinya atau mencelakai orang lain, mending dikasih. Meskipun obat saraf itu berbahaya. Bayangkan ini dikasih ke orang sehat itu, gimana nanti? Karena memang tujuannya untuk membuat anak-anak itu tunduk. Dan dari awal program seperti makanan junk food, McD kan punya mereka kan dokter juga udah bilang itu berbahaya dimakan setiap hari karena merusak gitu kan. Ya, memang tujuannya untuk merusak fisik manusia, memang tujuan Zionis, supaya kalau kalian lemah kan bisa diatur kan. Tujuannya memang gitu dari awal. Jadi sangat mungkin ya, teori yang sangat mungkin terjadi. Toh kita udah lihat bagaimana mereka membantai anak-anak Gaza, mereka menstempel anak kecil di Gaza. Jadi kalau Zionis meracuni seluruh anak-anak di muka bumi itu sangat mungkin. Dan yang kedua itu keracunannya ya. Kalau dilihat itu kejang-kejang berat kan. Biasanya kejang-kejang berat itu emang alergi beberapa obat saraf. Itu punya sifat alergi yang kuat itu, yang bisa sampai bikin orang kejang-kejang. Yang inilah yang membuat saya memang dari awal agak aneh itu. Kalau misalnya makanannya itu basi, harusnya ada yang cium kan. Kalau makanan basi kan berbau. Tapi kok nggak ada yang cium, sampai satu kelas kejang-kejang. Berarti memang kemungkinan besar ada racun gitu, atau obat saraf yang bikin alergi berat. Kalau kena seseorang yang alergi dengan bahan obat saraf itu, dia langsung kejang gitu. Dan itu nggak ada aromanya, nggak ada aromanya. Bisa disuntik juga, misalnya apelnya disuntik dengan itu, dengan cairan. Yang ketiga itu yang paling apa ya, salah satu yang bikin aneh juga sebenarnya. Karena yang pegang pol-pol sama ya prajurit Wakanda. Jadi saya bercerita tentang Wakanda ya. Ini Power Raccoon versi Wakanda. Jadi sangat aneh kalau yang pegang ini prajurit bersenjata. Berarti emang ada program besar di dalamnya. Jadi kalau memang tujuannya untuk meracuni otak anak-anak, sangat mungkin. Makanya dikasih ke orang-orang yang bersenjata gitu, supaya nggak melawan. Jadi kalau disusupi racun atau obat cair yang disuntikan ke makanan, ya mereka memang biasa kan melakukan manipulasi kan. Manipulasi apa sih kemarin itu yang anak tawuran, anak ditabrak ya tiba-tiba jadi tawuran. Jadi mereka sering memanipulasi itu barang bukti. Jadi udah biasa lah, apalagi kalau cuma menambahkan cairan tertentu ya udah biasa pasti. Aduh. Jadi ini teori Power Raccoon versi Wakanda ya. Sangat bisa terjadi. Dan kalau makanan itu udah beracun, memang statusnya udah haram sebenarnya. Ya, wallahu alam.
Kalau masalah belatung, kayaknya belatung itu kayaknya tempatnya nggak bersih ya. Kalau makanannya basi kan harusnya lama dong dimasaknya. Masa dia kasih makanan kemarin? Harusnya tempatnya itu nggak bersih dicucinya. Jadi kayak misalnya ada daging tersisa, nah dari daging itulah ada gas yang muncul yang menarik perhatian lalat ya, akhirnya dia bertelur di situ, akhirnya muncul ulat gitu. Kemungkinan besar kalau ulat-ulat itu memang piringnya nggak bersih, masih ada bekasnya sampai ya begitu tadi lah prosesnya. Jadi bisa jadi sangat tidak berbau karena bekas yang kemarin. Apalagi ulat itu warnanya putih ya ulatnya sama nasi. Jadi kalaupun misalnya petugas yang masak buru-buru, pastinya dia nggak bisa lihat kalau ada ulat di situ kan. Apalagi kalau baru pertama kan, dia kan kecil kalau baru pertama. Kalau ditimpuk nasi, buru-buru diisi nasi nggak kelihatan dong. Jadi dia berkembang besar, ini semakin aneh aja teorinya. Nah sudahlah, saya belum baca sebenarnya. Saya lihat videonya Guru Gembul itu dia masih mengungkapkan ada 4 alasannya. Saya nggak tahu apakah itu alasan dari 4 atau 5, saya nggak tahu, tapi saya belum baca yang lain. Silahkan dicek aja videonya Guru Gembul ya, yang mengharamkan MBG. Ini versi Wakanda. Versi Wakanda. Tapi kayaknya kalau saya ditangkap di kejaksaan juga nggak ada gunanya ya, karena kemarin kan mulai dari Tom Lembong kasusnya begitu kan, pengacaranya udah menang secara diskusi tapi tetap aja ditahan. Sama juga dengan para tahanan-tahanan politik, mahasiswa yang ditangkap juga sama. Begitu juga para pengusaha yang ditangkap ya, ada juga ya pengusaha yang ditangkap. Memang nggak semua pebisnis itu jahat. Yang paling jahat itu ya cuma si elit itu, Zionis. Mereka lah otaknya. Semoga umat muslim segera sadar dari kebodohannya dan keluar dari kepengecutannya, karena mereka dilemahkan dan mereka membuat lemah diri umat muslim itu sendiri, karena mereka gak mau berperang menghentikan kezaliman dan membiarkan kezaliman itu terjadi.